Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, kita akan angkat satu kisah yang patut disuri tauladani, yakni dari tokoh yang bernama Saridin. Syekh Jangkung, dikenal sebagai wali Allah penuh karomah. Beliau punya sejarah panjang dengan berbagai macam versi dan terus menjadi buah bibir bagi masyarakat luas. Dari segi nama, ada yang menyebut Syekh Jangkung karena kisahnya bersama Sunan Kalijaga. Serta ada juga yang menjulukinya Kiai Landoh, karena pernah memelihara kerbau landoh. Melalui beberapa penelusuran kisah, Syekh Jangkung atau Saridin merupakan anak kandung Sunan Muria dan Dewi Sujinah, sengaja dipondokkan ke tempat Kiai Ageng Kiringan. Mengingat hubungan dekat antara dua keluarga, yaitu Syekh Muhammad Abdul Syakur, bapak kandung dari Kiai Ageng Kiringan yang merupakan santri kesayangan Sunan Muria. Sementara versi kedua, Kiai Ageng Kiringan merupakan ayah angkat dari Saridin. Kiai Ageng Kiringan atau Syekh Abdullah Asyik Ibn Abdul Syakur bersama dengan Nyai Ageng Dewi Limaran atau Nyai Ageng Kiringan, dan keduanya merupakan murid setia Sunan Muria. Kakak angkat Mbah Saridin adalah Nyi Branjung, anak tunggal dari Kiai Ageng Kiringan dan Dewi Limaran. Ketika masih bayi, Mbah Saridin dilarung di aliran Sungai Tayu, Yitna. Kemudian diambil oleh Sunan Kalijaga dan diberikan kepada Kiai Ageng Kiringan yang sebelumnya telah bertirakat penuh 3 hari 3 malam di pinggiran sungai saat fajar tiba. Ibu kandung beliau sendiri merupakan Dewi Sujinah, adik dari Sunan Kudus. Sunan Muria juga berpengaruh besar terhadap jalan kewalian Mbah Saridin. Bila ditarik kesimpulan secara runtut, Mbah Saridin memiliki nasab kewalian dari Sunan Muria, dinaikkan garis ke atas sampai pada nama Sayyidina Husein. Namun mendapat gemblengan kanuragan dari 3 tokoh besar, yakni Sunan Bonang, Sunan Kudus, serta Sunan Kalijaga. Adapun gelar Jangkung beliau dapat dari gurunya dan juga kakeknya, yaitu Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Karena Saridin ini selalu dijangkung oleh gurunya. Makna kata jangkung menurut bahasa Indonesia dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungannya. Bagi sebagian warga Pati, Jawa Tengah, nama Syekh Jangkung tidak bisa dilepaskan dengan cerita mengenai kesaktian Syekh Jangkung atau juga dikenal sebagai Saridin yang begitu melegenda. Menurut Babat Pati, Saridin adalah anak angkat Kiai Ageng Kiringan yang ditemukan di pinggir sungai. Selama ini Kiai Ageng Kiringan memang mendambakan anak lelaki meski telah memiliki putri yang bernama Nyi Branjung. Berkat doanya yang khusyuk, pada suatu hari ditemukanlah seorang bayi laki-laki dengan perantara gaib Sunan Kalijaga yang mengatakan, "Sesungguhnya bayi itu adalah putra Sunan Muria. Bayi itu berselimutkan kain kemben yang berasal dari kain penutup dada sang ibu. Asuhlah dengan bijak, agar kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan agama. Adapun kemben itu kelak akan menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi setiap bahaya yang mengancamnya," kata Sunan Kalijaga seperti dimimpikan oleh Kiai Ageng Kiringan. Tentu saja Kiai dan Nyai Ageng Kiringan sangat berbahagia dan berjanji akan melaksanakan amanat dari Sunan Kalijaga itu sebaik-baiknya. Mereka sadar bahwa mereka hanyalah orang desa, bersepakatlah untuk memberi nama sang bayi itu sesuai dengan adat pedesaan, yaitu Syarifuddin. Untuk memudahkan masyarakat Jawa mengucapkannya sesuai logat, nama Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Dengan penuh kasih sayang, suami istri itu mendewasakan Nyi Branjung dan Saridin sebagai kakak beradik hingga keduanya berumah tangga. Setelah beranjak remaja, Kiai Ageng Kiringan mengirimnya untuk berguru kepada Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Wajar saja kalau Saridin memiliki ilmu pengetahuan agama yang sangat luas. Akan tetapi tidak pernah membuat beliau menjadi sombong. Bahkan beliau bersikap lugu layaknya orang desa. Setelah beranjak dewasa, Nyi Branjung kakak Saridin dinikahkan dengan Prawiroyudo, seorang abdi dalam Tumenggung Niti Kusumo dari Mataram yang menjadi buronan. Setelah Kiai Ageng Kiringan wafat, Prawiroyudo mengajak Branjung pindah ke Miono. Setelah di Miono, Prawiroyudo berterus terang bahwa dirinya adalah buronan Kasultanan Mataram, dan meminta agar ia kini dipanggil Ki Branjung. Ketika tinggal bersama kakaknya di Miono, inilah Saridin bertemu dan menikah dengan Sarini, putri tunggal Kiai Truno Yupet. Dari pernikahan ini Saridin dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Momok. Nyi Branjung dan Saridin oleh orang tuanya mendapat peninggalan warisan berupa kebun pohon durian. Dan keduanya telah setuju untuk membagi uang hasil penjualan panenan buah durian tersebut. Ki Branjung atau Prawiroyudo yang merupakan suami Nyi Branjung yang telah menyamarkan namanya dengan nama istrinya tersebut menjadi Branjung, menawarkan kepada Saridin jika ada buah durian yang jatuh di malam hari,
maka yang memilikinya adalah Ki Branjung, sedangkan yang jatuh di siang hari maka yang memilikinya adalah Saridin. Untuk menjaga hubungan yang baik dengan saudaranya, Saridin menerima dengan senang hati tawaran Branjung tersebut. Saridin adalah seorang yang sakti, ia kemudian bersemedi pada malam hari memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar durian-durian itu tidak ada yang jatuh pada malam hari, tetapi berjatuhan pada siang hari. Dengan demikian sesuai dengan perjanjian, maka durian-durian itu menjadi milik Saridin. Allah Ta'ala mengabulkan permohonan Saridin. Ternyata buah durian yang jatuh di siang hari lebih banyak daripada buah durian yang jatuh di malam hari. Sehingga membuat Ki Branjung mengadakan tawaran lagi, yaitu Saridin mendapat buah durian yang jatuh di malam hari dan kakaknya Branjung mendapat bagian buah durian yang jatuh di siang hari. Harapannya ialah memperoleh banyak durian yang berjatuhan di siang hari. Allah Maha Adil, sekali lagi Saridin memohon dan bersemedi agar durian-durian itu tidak dijatuhkan pada siang hari, tetapi pada malam hari. Permohonan Saridin terkabul, durian-durian berjatuhan pada malam hari. Hal ini membuat Branjung kecewa dan penasaran, karena tidak mendapatkan durian, maka mencari akal bagaimana cara untuk mendapatkan durian-durian itu. Maka muncullah niat buruk Branjung untuk mencuri durian-durian yang jatuh pada malam hari. Agar niat Ki Branjung untuk mencuri buah durian tidak diketahui oleh Saridin, ia menyamar dengan memakai pakaian dari kulit harimau. Saridin merasa keheranan mengapa buah durian yang biasanya jatuh banyak di malam hari tidak ada yang jatuh. Setelah diteliti ternyata dicuri oleh harimau. Saridin kemudian membuat tombak runcing dari bambu. Pada saat harimau mencuri buah durian, Saridin menusukkan tombak bambu tersebut tepat pada tubuh harimau hingga tewas. Tidak disangka ternyata yang dibunuh bukan harimau, tetapi kakak iparnya sendiri. Masyarakat desa Miono Gempar, Ki Branjung, salah satu warga yang cukup terpandang karena kekayaannya, ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya. Segera petugas dari desa mengusut ke tempat kejadian perkara, menyelidiki sebab kematian Branjung dan siapa pembunuhnya. Di saat warga desa Miono sudah berkerumun di rumah Ki Branjung tiba-tiba muncul Saridin. Masyarakat langsung menunjukkan pandangan pada adik ipar Branjung yang terkenal melarat itu. Saridin datang dengan sebilah bambu runcing yang ujungnya berlumuran darah. Segera Saridin dipanggil. Kemari kamu, Din, Ujar seorang petugas. Ya, saya Tuan. Jawab Saridin. kamu tahu siapa yang membunuh Branjung? Ujar petugas itu sambil menunjuk mayat Branjung dengan sikap menyelidik. Saridin menggeleng, tapi petugas yang sudah curiga itu tak mau menyerah. Mayat Branjung yang mengenakan baju macan ia rapikan lagi hingga tubuh Branjung yang terbaring itu kini menyerupai macan. Nah, kalau ini kamu tahu siapa yang membunuh? Tanya petugas itu lagi. Wah, kalau macan ini saya membunuh. Jawab Saridin. Tak ayal warga desa Miono gempar dengan pernyataan Saridin itu. Berarti Saridinlah yang membunuh Branjung. Dibawalah Saridin menghadap kepala desa untuk disidang secara adat. Saridin, benar kamu telah membunuh kakak iparmu? Tanya kepala desa menegaskan. Pak Kepala Desa, demi Allah saya tidak membunuh kakak ipar sendiri. Jawab Saridin polos. Sebagaimana dilakukan petugas keamanan desanya, kepala desa lalu menutup lagi tubuh Branjung dengan pakaian macannya. Nah, kalau macan ini kamu yang membunuh? Tanya kepala desa. Ya, betul saya yang membunuh macan ini sebab ia mencuri durian saya. Jawab Saridin. Begitu terus sampai berulang-ulang. Saridin tetap tidak mengakui telah membunuh Branjung. Ia hanya membunuh macan, sebab memang itulah yang terjadi. Kepala desa merasa bingung apa yang harus ia putuskan. Di satu sisi ia mengetahui bahwa Branjung telah dibunuh oleh Saridin, tapi Saridin tidak bisa dihukum sebab yang ia bunuh adalah macan, samaran kakak iparnya. Karena merasa tidak bisa mencari solusi masalah yang baru pertama kali terjadi ini, Kepala Desa Miono membawa kasus ini ke Kadipaten Pati. Di hadapan Joyokusumo, Bupati Pati, kejadian tadi kembali berulang. Kalau pakaian macan Branjung dibuka, Saridin tidak mengakui ia telah membunuh, sedang kalau pakaian Branjung dirapatkan Saridin mengakui ia telah membunuh. Akhirnya bupati tersebut merasa Saridin yang dihadapannya ini adalah orang desa yang lugu dan dungu, maka dengan sedikit berbohong ia berkata, Ya sudah, Din, kalau begitu macan yang salah. Karena macan salah, ia harus dikubur. Kamu sendiri akan saya beri penghargaan karena telah membunuh macan. Kamu nanti akan saya pindahkan ke bangunan besar, di sana kamu akan diberi makan gratis setiap hari.
Kamu bebas tidur atau mengerjakan apa saja, tapi kamu tidak boleh keluar. Kamu hanya boleh keluar kalau kamu bisa. Nanti kalau kamu mau mandi akan ada orang yang mengantar dan menjaga kamu. Ujar Joyokusumo kepada Saridin. Sebagai orang yang melarat tentu saja Saridin senang mau diberi makan gratis. Apalagi kalau mandi akan diantar, wah, Mirip priai. ujar Saridin gembira. Maka dibawalah Saridin ke tempat enak yang tidak lain adalah penjara itu. Di sana ia mendekam sebagai tahanan. Disitulah Saridin mulai menyadari apa yang menimpanya. Karena Bupati membolehkan dirinya keluar dari penjara kalau ia bisa. Saridin ingin keluar untuk minta maaf pada istrinya sebab telah menjadi suami yang berulah. Di sana pula Saridin menghayati wejangan Sunan Bonang, yang mengatakan, jika seorang manusia telah menyatukan rasa dengan Sang Pencipta, apa yang diinginkan pasti akan terlaksana. Sebelum dimasukkan ke dalam rumah berjeruji besi tersebut, Saridin bertanya kepada petugas apakah boleh pulang kalau rindu anak dan istrinya. Petugas menjawab, boleh, asal bisa. Beberapa hari kemudian, Saridin memohon kesempatan pulang ke rumahnya. Akan tetapi jangankan dibukakan pintu oleh para sipir penjara, bahkan izin pun tidak diperbolehkannya. Sadarlah Saridin bahwa dirinya telah ditipu. Di tengah-tengah keyakinannya tersebut, Saridin yang cerdas, melihat secercah celah kelemahan dalam memutuskan hukuman penjara atas dirinya. Kelemahan itu adalah pernyataan Adipati Joyokusumo yang intinya ia boleh pulang apabila bisa. Oleh karena itu, ia pun memohon kehadirat Allah Ta'ala agar diberinya kesempatan untuk dapat keluar dari penjara sekedar untuk melihat keadaan anak istrinya. Karena dalam peristiwa tewasnya Ki Branjung itu sesungguhnya Saridin berada di pihak yang diperlakukan tidak adil. Maka Allah Ta'ala mengabulkan permohonannya. Pada suatu malam yang sepi, Saridin mengamalkan kesaktiannya sehingga terbebaslah dari rumah penjara itu tanpa diketahui para penjaga yang selalu siaga setiap saat. Setelah sampai di rumah, Saridin melihat istrinya Sarini hendak diperkosa oleh petinggi Miyono. Melihat kedatangan Saridin, petinggi Miyono kaget dan langsung melarikan diri, kemudian melaporkan kepulangan Saridin kepada Adipati Joyokusumo. Kejadian ini membuat geger Kadipaten Pati. Setelah pulang menjenguk istri dan anaknya, Saridin kembali ke penjara. Tanpa merasa bersalah, Saridin mengakui kalau dia telah pulang ke rumah untuk menjenguk istri dan anaknya. Hal ini membuat proses hukuman kematiannya pun dipercepat. Saridin kemudian dimasukkan ke dalam peti, namun yang terjadi justru prajurit yang berada di dalam peti tersebut, sehingga membuat geram para prajurit. Karena merasa dipermainkan, para prajurit membawa Saridin ke tiang gantungan di alun-alun Kadipaten. Ketika tali sudah dipasang dan hendak ditarik, ternyata tali tersebut menjadi sangat berat, dan Saridin juga menawarkan diri untuk ikut serta dalam menarik tali gantungan tersebut dan dijawab boleh kalau bisa. Akhirnya Saridin turut serta menarik tali tersebut yang menyebabkan salah seorang anggota prajurit terpental yang kemudian Saridin dikejar-kejar para prajurit hingga sampai terusir dari wilayah Kadipaten Pati. Berkat pertolongan dari Allah yang melekat pada dirinya, beliau berhasil meloloskan diri. Dan sejak saat itu, Saridin hidup sebagai buronan Kadipaten Pati. Dalam keadaan sedih hidup sebagai buronan, Saridin bertemu dengan Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijaga mengingatkan agar ia tidak sembarangan dalam menggunakan anugerah kelebihan yang melekat pada dirinya. Sunan Kalijaga menyarankan Saridin untuk berziarah ke makam ibunya di Kiringan. Oleh karena itu Saridin pun bergegas pergi ke makam Nyi Sujinah. Setelah beberapa malam lamanya nyepi di makam Nyi Sujinah bergelar Dewi Samaran, Saridin pun bertemu dengan ibunya itu. Dalam mimpinya tersebut ibunya menyarankan agar ia berguru kepada Sunan Kudus. Akhirnya beliau pun tinggal untuk menuntut ilmu di pesantren Kudus. Saudaraku semua, kisah ini akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.